Shalom. Shalom. Oke, baiklah Bapak Ibu, selamat datang, selamat bertemu kembali dan kita akan beribadah bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, kita tetap bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih menjaga, masih memelihara kita dan ini semua kita alami karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang berlaku atas kita. Mari Bapak Ibu, di waktu-waktu yang kita jalani ini kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap setia beribadah kepada Tuhan karena kita sadari bahwa dalam kehidupan kita ini semuanya karena campur tangan Tuhan. Amen. Marilah Bapak Ibu, kita akan memulaikan ibadah PA kita saat ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu. Saya mengajak kita untuk mengangkat satu pujian, adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Sekali lagi, adapun hidupku ini, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tetapi hidup yang sekarang, tetapi hidup yang sekarang, hidup dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi kita akan pujian dari awal. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Adapun hidupku ini, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tetapi hidup yang sekarang, tetapi hidup yang sekarang, aku dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Tetapi hidup yang sekarang, tetapi hidup yang sekarang, hidup dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk
aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan berdoa, dan doa saya mohon kepada hamba Tuhan Daud untuk bawakan kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak di surga, terima kasih buat waktu yang sangat baik Tuhan berikan kepada kami. Sekarang ya Tuhan, ibadah PA ini kami yakin dan percaya merupakan kehendak-Mu yang harus kami lakukan, yang harus kami jalani ya Tuhan. Karena tujuan kami di dunia ini, salah satu tujuan kami sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yaitu dengan berusaha mengenal Tuhan, mengenal karakter Tuhan, mengenal sifat-sifat Tuhan, mengenal bagaimana Tuhan menciptakan kami dan bagaimana akhir hidup kami di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ibadah PA ini memperlengkapi kami untuk mengetahui hal-hal tersebut. Oleh sebab itu Bapa di surga, kiranya sedang jemaat-Mu dimanapun berada, kiranya Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kemauan, Tuhan berikan keseriusan di dalam mendengarkan ibadah PA ini. Karena inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, yang sudah meluangkan waktu pemikiran dan perasaan. Tuhan berkati hamba-Mu sehingga boleh menyeringkannya, sehingga juga kami diberkati oleh pembelajaran ini. Dengan sukacita akan kami sambut ibadah PA ini di dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Baiklah, sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada yang baru bergabung. Shalom. Ya, salam damai sejahtera buat kita sekalian. Kiranya kemurahan dan rahmat Tuhan senantiasa melimpah atas kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita sekarang masih berada di dalam tema kita tentang antropologi. Nah, ini adalah antropologi Kristen. Nah, di dalam antropologi Kristen ini adalah suatu studi atau satu kajian atau pembahasan mengenai manusia. Ya, manusia bukan kita bahas dari sudut pandang tentang pandangan filsuf atau apa itu, tetapi kita akan melihatnya dari sudut pandang Alkitab. Tetapi kita juga tidak bisa lepaskan itu semua dari pandangan-pandangan yang ada di dunia ini ya, atau pandangan-pandangan orang-orang pintar atau mungkin filsuf yang terkenal mungkin, tetapi kita akan juga melihatnya dari sudut pandang Alkitab, walaupun itu juga kita tidak bisa mengabaikannya. Karena kita juga perlu tahu tentang pemikiran orang seperti apa manusia itu. Nah, oleh sebab itu, karena sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita pelajari bahwa seperti yang sudah saya katakan di awal, di minggu yang lalu, bahwa banyak orang yang mengemukakan pandangannya tentang manusia, tentang segala sesuatu lah. Bukan hanya tentang manusia, segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Kristen, banyak sekali yang mengemukakan pandangannya. Tetapi tidak semuanya itu benar. Kita harus melihatnya dari sudut pandang Alkitab. Bahkan Bapak Ibu, seperti yang saya sudah katakan juga, ada beberapa orang yang dengan sengaja menggunakan ayat-ayat Alkitab. Mereka menggunakan ayat Alkitab dan menyatakan itu tentang untuk mendukung pendapat mereka atau pandangan mereka. Padahal pada hakikatnya pandangannya itu tersebut adalah pandangan satu pandangan atau satu pandangan yang keliru ya, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita akan melihat tentang antropologi atau suatu kajian studi tentang manusia dari sudut pandang Alkitab. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali apa yang sudah kita bahas di minggu lalu, yaitu yang pertama tentang asal-usul manusia. Nah, dan isu-isu yang terkait. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, kalau ada orang yang menyatakan bahwa minggu lalu saya sudah dijelaskan bahwa manusia adalah murni atau mutlak ciptaan Tuhan, bukan berasal dari satu misalnya dari dari binatang terus ya, namanya evolusi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sebuah semacam dia itu perubahan bentuk ya. Perubahan bentuk dari yang dulunya begini, akhirnya berubah, akhirnya menjadi sama seperti manusia, menjadi manusia sekarang ini. Nah, itu tidak benar Bapak Ibu ya. Dan juga kita sudah membahas tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa manusia, sekali lagi saya tekankan, manusia adalah ciptaan Tuhan.
Kalau ada yang mengatakan bahwa manusia itu adalah dari kera atau dan lain sebagainya, itu tidak benar. Atau mungkin juga ada yang mengatakan bahwa manusia itu diciptakan bukan pada hari yang ke-6, atau manusia itu adalah hasil dari satu evolusi, misalnya dari waktu ke waktu yang terus berubah akhirnya menjadi sampai seperti bentuk sekarang ini. Itu tidak benar. Oke, sekarang kita akan lanjut bahwa ada juga unsur-unsur yang terdapat pada manusia. Nah, seperti Bapak Ibu juga sudah saya sampaikan di minggu yang lalu, ada yang dikatakan dengan tubuh, ada juga yang dikatakan dengan jiwa dan roh. Tapi yang umumnya yang lebih simpelnya lagi dikatakan ada unsur material dan unsur non material. Nah, ada juga isu-isu yang terkait dengan ini. Ada yang mengatakan bahwa unsur yang terdapat, kalau kita katakan unsur materi, berarti itu adalah tubuh ini adalah unsur materi. Karena bisa dilihat, bisa kita raba, bisa kita pegang, itu adalah tubuh. Berarti tubuh ini adalah satu bentuk ciptaan yang diciptakan dari materi. Dan ada beberapa pandangan seperti yang saya sudah jelaskan, saya ingatkan kembali, yang mengatakan bahwa kalau tubuh ini adalah satu bentuk atau satu ciptaan, kita ini dibentuk tubuh ini yang diciptakan dari materi adalah satu hal yang jahat, ya, adalah satu hal yang jahat. Mereka mengabaikan, mereka itu mengesampingkan tentang tubuh karena mereka mengatakan bahwa apa yang berasal dari materi sifatnya adalah jahat. Nah, tidak demikian Bapak Ibu ya, tetapi kita diciptakan di dalam Tuhan, Tuhan katakan segala sesuatu adalah baik. Bahkan dia mengatakan setelah menciptakan manusia, dia mengatakan sungguh amat baik. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Dan ada juga unsur non materi, itu seperti tentang adanya roh, adanya jiwa. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita raba, tidak bisa kita sentuh. Semuanya itu adalah sifatnya non materi. Jadi bukan dari sesuatu yang ada lalu dibentuk, tidak. Tapi dan ada yang mengatakan bahwa tentang tubuh ini ada pandangan yang saya sudah sampaikan bahwa mereka itu mengabaikan juga tentang yang dikatakan dengan jiwa. Jadi mereka menuruti segala sesuatu yang sifatnya itu menyenangkan bagi tubuh. Nah, mereka kejar itu terus dan itu terus yang akan mereka lakukan. Entah itu benar, entah itu salah, mereka tidak peduli. Kalau itu menyenangkan bagi tubuh, itu terasa enak untuk tubuh, itu mereka akan lakukan terus menerus. Nah, itu yang dikejar. Mereka mengabaikan tentang jiwa, tentang roh, mereka abaikan itu semua. Nah, Bapak Ibu, kita di dalam kekristenan, kita kalau kita lihat di dalam Alkitab bahwa tidak demikian. Tubuh dan roh semuanya ini adalah satu keutuhan, satu kesatuan yang diciptakan oleh Tuhan. Bahwa kita ini diciptakan, kita memiliki tubuh, dan ini semuanya kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Dengan roh kita bisa memuliakan Tuhan, dan dengan tubuh ini kita memuliakan Tuhan. Kita bisa melakukan segala sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu yang kita menolong orang lain, kita menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain, itu bisa dengan kita, hanya bisa dilakukan dengan tubuh ini. Nah, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah pahami bahwa unsur-unsur yang terdapat di dalam manusia adalah ada unsur materi dan unsur non materi, tetapi itu semuanya adalah satu keutuhan atau satu kesatuan yang diciptakan oleh Tuhan, dan semuanya harus digunakan untuk memuliakan Tuhan. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, tubuh manusia dan isu-isu terkait, ya tadi saya sudah sampaikan tentang ada yang mengatakan bahwa tubuh ini tidak begitu penting karena tubuh ini berasal dari materi dan sifatnya adalah jahat. Dan mereka itu ada juga yang mengatakan bahwa tubuh ini adalah bagian terpenting di dalam kehidupan manusia, sehingga mereka itu selalu berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang menyenangkan untuk tubuh ini. Yang terasa enak untuk tubuh ini, itu yang mereka lakukan. Mereka mengabaikan tentang jiwa. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, gambar dan teladan Allah. Maaf ya,
gambar. Gambar ya maksudnya Bapak Ibu ya. Gambar dan teladan Allah. Nah jadi ini yang menunjukkan tentang keunikan manusia Bapak Ibu. Manusia itu betul-betul unik dan berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, kalau kita lihat bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. Kalau kita sudah singgung tentang teori evolusi, maka itu akan bertentangan dengan hukum Alkitab atau hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia tentang segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa? Karena manusia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia lakukan. Manusia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia pikirkan, yang dia katakan. Bukan mempertanggungjawabkan kepada siapakah saya bertanggung jawab kepada Daud, bukan. Tetapi kita mempertanggungjawabnya kepada Tuhan. Nah, gambar dan teladan Allah. Gambar dan teladan Allah ini seperti yang saya sudah jelaskan di minggu lalu, singkatnya adalah Allah itu adalah roh, maka sifat dari gambar dan teladan ini adalah satu hal yang berbentuknya itu non materi. Ya, jadi tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba dan sebagainya karena dia sifatnya non materi, karena Allah adalah roh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang seperti saya sudah jelaskan di minggu lalu, ada 3 hal yang menjadi inti dari gambar dan teladan Allah, yaitu yang pertama yaitu kita memiliki pikiran seperti yang terdapat di dalam Allah, kita memiliki perasaan ya seperti yang terdapat di dalam Allah, dan kita juga memiliki kehendak. Ya, Allah juga memiliki kehendak. Sebab itu kita diciptakan begitu unik dengan diciptakan dengan pikiran yang luar biasa, sehingga dengan pikiran ini kita bisa merancang segala sesuatu seperti Allah merancang dunia ini dan menempatkan kita dengan begitu sangat baik. Kita bisa juga merancangkan tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya, kita mau seperti apa di ke depannya, kita bisa rancangkan itu dari sekarang. Ini adalah merupakan satu gambar dan teladan dari Allah. Dan kita melihat juga bahwa tentang gambar dan teladan Allah ini berarti kita pahami bahwa Allah itu merupakan, kita lihat bahwa Allah itu menciptakan manusia menurut contoh, dan yang dijadikan sebagai contoh adalah dirinya sendiri. Luar biasa. Jadi Allah menciptakan manusia, dia melihat kepada dirinya sendiri dan dia menjadikan manusia seperti demikian. Nah, itu yang dimaksudkan dengan gambar dan teladan Allah. Oke, baiklah Bapak Ibu, ini adalah pembahasan tentang yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Oke, sekarang kita akan lanjut Bapak Ibu. Saya ingin kita memperdalam tentang beberapa hal. Walaupun tidak begitu dalam Bapak Ibu, setidaknya kita bisa mengkaji lebih luas lagi dan lebih spesifik lagi ya. Kita akan lihat tentang unsur-unsur yang terdapat atau unsur-unsur pada manusia. Bapak Ibu, minggu lalu saya sudah jelaskan tentang hal ini ya, tetapi kali ini kita akan melihatnya lebih jauh lagi. Bahwa unsur yang terdapat pada manusia itu adalah, yang pertama itu adalah tubuh. Di dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu bisa lihat ini yang saya kasih warna merah. Tubuh di dalam bahasa Ibrani itu ada 2 kata yang digunakan sebagai tubuh. Yang pertama itu adalah basar, ya, bashar. Oke, bashar. Ini daging, ya. Ini bisa dikatakan sebagai daging, tetapi umumnya ini basar ini digunakan sebagai tubuh. Nah, terus ada juga yang dikatakan dengan syair. Syair ini lebih tepatnya itu dikatakan dengan daging atau gen. Gen itu tubuh. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, gen. Oke, gen itu tubuh. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang tubuh, maka ini sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul sifatnya adalah itu mereka lebih melihatnya di dalam sudut pandang yang dikatakan tentang daging ya. Jadi betul-betul daging. Jadi yang dikatakan dengan tubuh itu adalah daging ini. Nah, daging ini adalah tubuh. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti bahwa satu unsur penting di dalam manusia yaitu tentang daging atau tubuh ini. Jadi kita itu bisa dikatakan manusia
kalau kita memiliki yang namanya tubuh atau daging. Kalau kita tidak memiliki tubuh atau daging ini, maka kita tidak bisa lagi disebut sebagai manusia. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini yang kita lihat bahwa yang dikatakan sebagai manusia, kalau manusia itu memiliki tubuh, dan tubuh itu di dalam bahasa Ibraninya itu dikatakan sebagai basar, itu memang betul-betul menuju kepada satu bentuk tubuh ini, itu dikatakan bahwa ini betul-betul adalah hasil dari ciptaan Allah yang diciptakan asalnya itu dari tanah. Nah, ini kata ini menjelaskan tentang itu, bahwa tubuh ini adalah satu bentuk dari ciptaan Allah yang diciptakan dari tanah. Nah, Bapak Ibu bisa pahami ya. Seperti yang saya sudah katakan, ini ada hubungannya dengan kata Adam atau manusia pertama, Adam dan Adamah. Kalau kita katakan Adam dan Hawa. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, Adam dan Adamah. Nah, jadi Adam itu artinya tanah. Ini supaya mengingatkan kita bahwa manusia itu adalah berasal dari tanah yang sesungguhnya tidak ada nilainya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lanjut tentang unsur yang selanjutnya yang terdapat pada manusia, yaitu tentang jiwa. Nah, jiwa ini nefes. Nah, kita akan lanjut aja. Nefes, dan ada yang namanya itu roh. Roh itu di dalam bahasa Ibrani ruah. Ruah. Di dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan itu sebagai nafas. Nah, oke, sekarang kita akan lihat satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama tentang tubuh. Ya, seperti saya sudah katakan, dalam bahasa Ibrani yang paling umum digunakan untuk kata tubuh adalah basar. Ini mungkin Bapak Ibu bisa kelihatan ya. Ya, basar. Basar ini menjelaskan bahwa, atau ya dua kata tadi, basar dan se'er, itu menjelaskan tentang daging. Ya, daging, bahwa manusia ini betul-betul adalah daging, dan di mana daging ini diberikan kehidupan oleh Tuhan dan menjadi di dalam Kejadian dikatakan ketika Tuhan Allah menghembuskan nafas kepada manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, jadi daging ini diberikan roh, diberikan nafas oleh Allah sehingga manusia ini menjadi satu makhluk yang hidup. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bahasa Yunani itu dikatakan bahwa tubuh itu adalah sarx atau soma. Nah, Bapak Ibu, ini bacanya sarx. Ini S, ini A, ini R, ini X, ya. Sarx atau soma. Nah, jadi di dalam harfiahnya itu sama terjemahannya yaitu mengenai daging. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat juga tentang satu hal yang di sini seperti tadi yang saya sudah jelaskan, bahwa ini menjelaskan tentang eksistensi manusia. Ketika dikatakan manusia, maka makhluk itu harus memiliki tubuh dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya ya. Jadi kalau hanya ada roh, maka itu tidak bisa disebut sebagai manusia. Atau mungkin hanya memiliki jiwa, tidak mungkin bisa disebut sebagai manusia karena dia tidak berwujud. Ya, manusia itu memiliki wujud karena dia memiliki basar, memiliki yang atau se'er atau sarx atau soma, yaitu tubuh atau daging. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita disebut sebagai manusia, maka ini adalah hal yang penting yang terdapat di dalam kita. Jadi yang dikatakan sebagai manusia adalah makhluk yang memiliki tubuh. Tubuhnya bukan seperti apa ya, tetapi tubuh seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai manusia. Ya, oke, kita akan lanjut Bapak Ibu. Contohnya di dalam Alkitab, saya ingin Bapak Ibu ya, kita akan membaca satu bagian di dalam firman Tuhan. Ini penggunaan kata-kata yang tadi ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-73.
pasal 73 ayat 26. Nah, ini tentang penggunaan kata se'er atau kata basar tadi di dalam bahasa Ibrani ya. Ini dikatakan di ayat yang ke-26, saya akan bacakan Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Atau saya katakan seperti ini, sekalipun basarku atau sekalipun se'erku dan hatiku habis lenyap. Jadi dikatakan demikian, sekalipun dagingku atau bisa dikatakan sekalipun tubuhku ini sebenarnya ini menjelaskan tentang makna yang begitu dalam, bahwa sekalipun tubuhnya ini menjadi hancur, sekalipun tubuhnya ini menjadi sakit, menjadi lesu, menjadi lemah dan tidak berdaya, dan hatinya itu menjadi sangat hancur, tetapi Allah lah tetap menjadi gunung batu, menjadi sandaran, menjadi pelindung, menjadi bagian dari sang pemazmur. Ini adalah satu mazmur yang disampaikan oleh Daud. Ya, bukan Daud ini Daud kita ya, tetapi Daud yang di dalam Alkitab, Raja Daud ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti ya, ini tentang penggunaan kata daging. Ini seperti puisi ya. Jadi ini seperti puisi, bahwa sekalipun daging, sekalipun tubuh ini menjadi habis lenyap, sekalipun tubuh ini tidak berdaya, sekalipun tubuh ini di dalam keadaan yang begitu sangat-sangat terpuruk, mungkin di dalam keadaan yang begitu sakit, mungkin ketika dia di dalam keadaan yang begitu lemah, begitu lelah, begitu terpuruk ya, tetapi dia katakan gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Jadi kita bisa melihat ya Bapak Ibu, bahwa ternyata sang pemazmur ini sedang menyatakan bahwa Allah itu lebih penting dari segala sesuatu. Bahkan tubuhnya ini tidak menjadi masalah, menjadi hancur, menjadi menjadi lesu lemah, tidak masalah tubuhnya ini. Tetapi yang penting kalau Allah itu masih ada, tetap menjadi bagian di dalam kehidupannya. Oke, Bapak Ibu bisa pahami ya. Kita akan lanjut Bapak Ibu. Oke. Nah Bapak Ibu, ini tentang inkarnasi. Ya seperti tadi di dalam, saya ulangi lagi slide yang tadi. Nah, sarx atau soma. Sekarang kita akan lihat ini sangat berhubungan atau ini kata ini juga ternyata digunakan ketika Allah itu berinkarnasi. Nah, kita kalau di dalam istilah-istilah teologi mungkin Bapak Ibu pernah tahu tentang istilah yang namanya soteriologi atau kristologi ya. Nah, di mana di sini dikatakan ada satu istilah tentang inkarnasi. Inkarnasi ini lebih tepatnya di mana Allah itu mengosongkan dirinya dan menyatakan dirinya di dalam daging. Nah, jadi saya katakan di sini, di sini saya katakan bahwa maaf ya Bapak Ibu ya, ada sedikit gangguan teknis. Nah, jadi di sini inkarnasi ini bermakna bahwa Allah itu sedang menyatakan dirinya di dalam daging. Nah, atau di dalam kata lain, kata inkarnasi ini itu sebenarnya berasal dari kata Latin, dari bahasa Latin incar, jadi incarne ya, incarne. Dan ini sebenarnya artinya itu adalah bahwa Allah itu menambahkan pada dirinya daging, menambahkan daging pada dirinya sehingga dia itu menjadi sama dengan manusia. Jadi Allah yang berbeda dengan manusia menambahkan daging di dalam dirinya, mengosongkan dirinya, menambahkan daging sehingga dia jadi sama dengan manusia. Nah, jadi yang kata yang digunakan adalah ensarki. Nah, en itu di dalam, nah terus sarki itu daging. Nah, jadi Allah itu berada di dalam daging. Nah,
Jadi sarki ini adalah berasal dari kata sarx tadi. Ya, sarx. Jadi betul-betul Allah itu menjadi sama dengan manusia, memiliki daging, memiliki tubuh. Ya, Bapak Ibu bisa mengerti ya, ini yang dikatakan tentang inkarnasi. Nah sebab itu Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang Alkitab ini, kita berbicara tentang satu hal yang sebenarnya itu semuanya saling berkaitan. Nah ini kita berbicara tentang manusia, tetapi kita juga membahas tentang Kristus ya, di mana Allah menyatakan dirinya di dalam daging. Nah jadi sama dengan manusia, memiliki tubuh dan dia hidup sama seperti manusia. Bapak Ibu bisa pahami ya. Oke. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, di sini kita menemukan lagi, saya akan mengkaji lagi tentang secara ringkas ya, secara sederhana lagi ya, tentang jiwa. Nah, minggu lalu sebenarnya saya sudah bahas, tapi saya ingin kita akan melihatnya lebih jauh lagi tentang jiwa. Jiwa ini, ya seperti tadi saya sudah jelaskan di dalam bahasa Ibrani itu, jiwa ini nefes. Ya, nefes. Kalau di dalam, ya ini tulisannya nefesi, tetapi kalau di kita baca sebenarnya nefes. Nefes. Karena ini shin. Ya, jadi nefes. Jadi tulisannya seperti ini ya. Oke, kita akan lanjut. Di dalam bahasa Yunani itu tulisannya atau katanya itu menjadi suke. Jadi itu artinya jiwa. Dan ini sebenarnya kata ini juga sebenarnya beberapa kali, mungkin lebih dari 10 kali digunakan oleh para rasul di dalam menuliskan surat-suratnya. Bahwa ini juga menjadi satu hal yang begitu penting juga untuk kita perhatikan tentang jiwa ini ya. Di mana penggunaan kata jiwa ini menyatakan tentang makna dalam hal ini, dalam menyatakan tentang makna yang begitu dalam tentang, dan ini sebagai kata ganti dari diri ya. Jadi misalnya beberapa kali digunakan itu menjadi kata ganti diri, misalnya diriku, tetapi dia menjadi jiwaku. Ya, jadi ketika dia menggunakan tentang, dia menjelaskan tentang sesuatu yang begitu dalam, itu dia akan menggunakan kata jiwa. Oke, Bapak Ibu bisa pahami ya. Nah sekarang saya juga ingin kita akan membacakan ayat yang terkait dengan nefes ini ya. Di dalam Mazmur, masih di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang pertama ya Bapak Ibu ya. Nah, doa mohon ampun dan perlindungan. Nah ini kisah Daud Bapak Ibu ya. Dari Daud. Oke. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Nah ini betul-betul merupakan satu hal yang menunjukkan tentang penyerahan diri dari Daud yang begitu dalam. Jadi dia betul-betul bukan hanya sekedar. Jadi kalau kita maknai kata-kata ini sebenarnya menunjukkan bahwa ini merupakan satu penyerahan yang begitu luar biasa, di mana Daud ini betul-betul dia menyesali akan segala sesuatu yang telah dia lakukan ya. Jadi ini di sini dikatakan bahwa kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Jadi ini merupakan satu penyerahan yang begitu dalam kepada Tuhan. Dia tidak hanya mengatakan kepadamu ya Tuhan aku berserah. Dia tidak hanya mengatakan demikian, tetapi dia menunjukkan satu penyerahan yang begitu dalam. Sehingga di sini dikatakan kepadamu ya Tuhan aku mengangkat jiwaku. Ya jadi ini ketika dia mengatakan demikian, maka dia sedang mengatakan bahwa sebenarnya ini dia sedang berserah kepada Tuhan dengan penyerahan yang begitu dalam, penyerahan yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika di dalam Alkitab kita menunjukkan ada menjelaskan tentang kata jiwa, ini berarti satu pemahaman yang menunjukkan
sesuatu yang lebih jauh lagi, yang lebih dalam, menjelaskan tentang kehidupan seseorang, menjelaskan tentang pribadi seseorang, atau menjelaskan bahwa ini adalah sesuatu yang betul-betul serius. Nah, Bapak Ibu bisa pahami ya. Ketika menjelaskan tentang, ketika ada kita temukan tentang kata jiwa, berarti ini sesuatu yang betul-betul serius tentang diri atau tentang pribadi tokoh di dalam Alkitab. Nah, jadi ini tentang jiwa. Di sini dikatakan oleh Daud bahwa kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Jadi dia menyerahkan kehidupannya betul-betul secara total. Dia betul-betul mengangkat seluruh kehidupannya, jiwanya, dia dirinya itu dia ganti dengan kata jiwa. Oke, Bapak Ibu bisa pahami ini ya. Jadi ini sebab itu saya katakan penggunaan kata jiwa ini sebenarnya menjelaskan atau menyatakan makna yang dalam sebagai kata ganti diri ya. Oke, kita akan lanjut Bapak Ibu. Masih di jiwa. Ini di dalam perjanjian baru karena menggunakan bahasa Yunani. Nah, Bapak Ibu bisa pahami ya. Kalau di dalam perjanjian lama itu menggunakan bahasa Ibrani dan ya di dalam perjanjian baru itu menggunakan bahasa Yunani. Ya, Bapak Ibu bisa mengerti ya. Ini di dalam bahasa Yunani perjanjian baru menggunakan psuke atau suke. Nah, jadi di dalam perjanjian baru kata ini digunakan untuk menunjuk kepada jiwa, tapi ini juga berbicara bisa memiliki makna yang lebih jauh, lebih luas, atau bisa juga menjelaskan hal-hal yang lain. Misalnya seperti ini, ada kata hidup. Nah, jadi kata psuke ini bisa berarti hidup atau bisa berarti nyawa ya di dalam bahasa Yunani ya. Terus atau bisa juga berbicara tentang kejiwaan. Nah, misalnya orang yang sakit jiwa atau orang yang ada gangguan jiwa. Nah, itu bisa menggunakan kata suke ini bisa digunakan di situ ya. Atau bisa menjelaskan juga tentang perasaan. Jadi kita bisa memahami ini sebenarnya berbicara tentang apa. Kita bisa melihat tergantung konteksnya Bapak Ibu ya. Ini berbicara tentang apa? Apakah itu berbicara tentang hidup? Apakah itu berbicara tentang nyawa? Apakah itu bisa berbicara tentang kejiwaan? Itu tergantung konteks atau misalnya cerita isi cerita itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan misalnya di dalam satu perikop atau misalnya di dalam satu cerita, Bapak Ibu baru bisa mengerti, oh dia sedang menjelaskan tentang hidup. Oh ternyata kata suke ini dia sedang menjelaskan tentang nyawa. Kalau kita bisa membaca lebih secara keseluruhan di dalam satu teks atau konteks ya. Oke Bapak Ibu, itu di dalam perjanjian baru ya. Nah, kita akan melihat di dalam kata yang digunakan tentang suke ini, suke di dalam kitab atau surat di dalam perjanjian baru, surat 3 Yohanes. Nah, surat 3 Yohanes ayat yang kedua ya. Nah, ini penggunaan kata suke ini. Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu, atau saya katakan sama seperti sukemu, baik-baik saja. Nah, itu menggunakan kata suke. Nah, Bapak Ibu, jiwa yang dikatakan di dalam situ adalah suke. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini menjelaskan bahwa seperti tadi saya sudah katakan bahwa ini jiwamu baik-baik saja. Berarti ini menjelaskan suatu makna yang begitu dalam. Jadi kehidupannya baik-baik saja. Kalau jiwanya baik-baik saja seperti maka kehidupannya itu akan baik-baik. Nah, tapi Bapak Ibu nanti kita akan lihat lebih jauh tentang jiwa ini. Atau ada istilah-istilah lain sebenarnya. Tapi kita akan lihat nanti kita akan bahas di waktu-waktu selanjutnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu tentang jiwa. Bahwa kata jiwa ini menjelaskan sesuatu yang lebih dalam lagi atau lebih jauh lagi tentang pribadi atau tentang hidup seseorang ya. Tentang diri seseorang.
Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan lanjut supaya tidak terlalu banyak makan waktu. Ini berbicara tentang kita masuk di dalam bagian yang selanjutnya, yaitu tentang roh. Nah, Bapak Ibu pasti sudah sangat sering ya, karena di Alkitab sebenarnya dari sekian istilah tadi, roh ini paling banyak digunakan di dalam Alkitab. Nah, jadi di dalam Alkitab, roh ini adalah satu hal bagian yang paling sering digunakan atau disinggung, bukan digunakan ya, disinggung. Nah, di dalam Ibrani ini dikatakan, di dalam bahasa Ibrani roh ini itu dituliskan di dalam ruach. Nah, Bapak Ibu kalau kita baca, untuk lebih memudahkan kita memahaminya, mari kita baca di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Nah, ini yang lebih jelas lagi ya. Ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Atau saya katakan, dan menghembuskan ruah ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, jadi di dalam bahasa Ibrani, roh ini disebut sebagai ruah atau dikatakan sebagai ruah. Nah, atau kalau kita di dalam bahasa Indonesia, kita juga terjemahkan itu sebagai nafas. Nah, Bapak Ibu bisa pahami ya. Sebab itu di dalam terjemahan LAI di sini dikatakan menghembuskan nafas hidup. Nafas hidup. Bukan hanya nafas biasa Bapak Ibu ya. Di situ perhatikan dikatakan nafas hidup. Ini yang membedakan dengan dikatakan dengan nafas-nafas yang lain, tetapi di sini dikatakan nafas hidup. Sebab itu dikatakan sebagai ruah. Ya, ruah. Bapak Ibu bisa pahami ya. Terus yang selanjutnya, di dalam bahasa Yunani itu dikatakan sebagai pneuma. Nah, pneuma. Pneuma ini sebenarnya lebih sering digunakan untuk Roh Kudus ya Bapak Ibu ya. Tetapi itu sebenarnya tidak hanya lingkupnya itu sebenarnya tidak hanya mengarah kepada Roh Kudus, tetapi roh. Nah, roh yang dikatakan sebagai roh itu pneuma. Atau bisa juga kalau ada kata lain yang bisa disebutkan sebagai pneuma, seperti kalau Bapak Ibu bisa baca di dalam ceritanya ketika percakapan Yesus dengan Nikodemus, Yesus sempat menyinggung bahwa angin bertiup kemana ia pergi. Nah, kata angin yang digunakan di dalam perjanjian baru itu, di dalam percakapan itu, kata angin itu juga disebutkan sebagai pneuma. Nah, Bapak Ibu bisa pahami ya. Jadi pneuma ini berbicara tentang roh yang diterjemahkan di dalam bahasa Yunani. Oke. Tapi kita akan sekali lagi saya tekankan, kita akan lihat di dalam konteksnya ya. Di dalam konteksnya. Untuk itu Bapak Ibu sangat penting ketika kita membaca Alkitab, kita sangat penting untuk memperhatikan konteksnya, ini sedang berbicara tentang apa, ini sedang menjelaskan tentang apa, supaya kita tidak salah memahami dan tidak salah melakukan. Sehingga kita tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang keliru, yang menurut kita, oh ini benar Alkitab berkata demikian, oh ternyata pada konteksnya itu bertentangan. Nah, itu yang dikatakan seperti ketika pencobaan di padang gurun. Nah, iblis juga menggunakan kata Alkitab, tetapi tidak sesuai dengan konteksnya, dan itu dikatakan salah karena tidak benar apa yang dikatakan itu ya. Dia gunakan untuk mencobai. Nah, terus yang selanjutnya kata roh ini kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ya. Ayat yang ke-63. Ini menjelaskan tentang roh ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan melihat tentang peranan roh di dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan Yohanes 6 ayat yang ke-63. Di sana dikatakan, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, Bapak Ibu bisa pahami. Ini adalah percakapan Yesus atau suatu
hal yang diungkapkan Yesus kepada murid-muridnya ketika pada waktu itu terjadi goncangan di tengah-tengah murid-muridnya karena mereka mengalami penolakan dari orang-orang pada waktu itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca cerita ini dari awal. Di sini dikatakan bahwa ini Yesus itu sedang menjelaskan bahwa roh ini yang memberikan kehidupan kepada manusia. Tetapi manusia ini sebenarnya daging ini tanpa roh ini, maka dia akan disebut mati. Nah, sebab itu dikatakan roh, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi ketika kita menerima perkataan-perkataan atau firman yang disampaikan oleh Yesus, maka itu yang akan menghidupkan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya penjelasannya lebih dalam lagi kita bisa kaji. Tapi karena waktu kita terbatas, jadi saya hanya sampaikan demikian Bapak Ibu, bahwa roh ini yang memberikan kehidupan kepada manusia, bahwa memang daging ini memang kita butuh di dalam kehidupan kita sebagai manusia, karena kita hidup di dalam daging ini Bapak Ibu ya. Jadi kita hidup di dalam tubuh ini dan roh itu yang memberikan kehidupan kita, sehingga kalau di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 tadi dikatakan roh ini kita diberikan roh dari Allah dan kita menjadi makhluk yang hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat bahwa roh itu yang memberikan adalah pemberian dari Allah dan itu yang akan menghidupkan kita. Oke? Jadi kita bisa pahami bahwa kehidupan kita ini adalah betul-betul anugerah, adalah betul-betul kasih karunia Tuhan. Jangan pernah menyesal, mungkin keadaan kehidupan kita tidak begitu baik, tetapi kalau kita hidup di dunia ini maka seharusnya kita harus bersyukur Bapak Ibu ya. Nah, roh adalah nafas yang dihembuskan atau diberikan oleh Allah ke dalam manusia dan ini akan kembali kepada Allah. Nah, jadi ini juga tentang roh ini adalah menunjukkan tentang satu hal di dalam spiritual atau satu hubungan yang rohani antara Allah dan manusia. Jadi di dalam manusia sebenarnya kita itu selalu merindukan tentang hal-hal yang berbau rohani Bapak Ibu ya, pada dasarnya. Tetapi kalau itu sudah mati maka ya saya tidak mengerti lagi seperti apa, tetapi pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang diciptakan, adalah makhluk rohani yang diciptakan oleh Tuhan. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan lanjut. Nah, roh itu dan kita akan lihat bahwa roh itu sebenarnya adalah satu bagian di dalam manusia yang bisa tetap eksis atau bisa tetap ada sekalipun tanpa tubuh. Tetapi tubuh ini berbeda Bapak Ibu. Tubuh ini tanpa roh maka dia akan mati. Ya, Bapak Ibu bisa pahami ya bahwa di sini ada ayat-ayat Bapak Ibu bisa baca bahwa tubuh ini ketika Yesus dikatakan ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku atau ke dalam tanganmu aku serahkan rohku ya. Jadi dia menyerahkan rohnya kepada Bapa ya. Jadi di sini menjelaskan bahwa roh ini akan tetap ada sekalipun tubuh ini tidak ada lagi ya. Sekalipun dia terpisah dari tubuh, dia akan tetap ada roh ini. Sebab itu bagian di dalam manusia yang kekal adalah roh. Ya, jadi roh kita ini adalah kekal. Oke Bapak Ibu, ini adalah tentang 3 hal tentang tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi saya ingin juga kita melihat satu hal lagi yang sering kita temukan di dalam kehidupan kita, bahkan di Alkitab juga dicatat, yaitu tentang, ya minggu lalu juga di hari Minggu juga kita sudah bahas, sudah disampaikan oleh Bapak Gembala di beberapa minggu terakhir ini tentang hati. Nah Bapak Ibu, di dalam manusia ada satu hal juga yang tidak bisa kita lewatkan, yaitu tentang hati. Sebab di dalam Alkitab juga dikatakan jagalah hatimu. Nah sekarang kita akan melihat sedikit saja ya tentang hati ini. Nah hati, oke. Nah jadi suneidesis ya. Jadi hati ini
di dalam bahasa Yunaninya, sebenarnya di dalam perjanjian lama juga ada, tetapi jarang kita temukan membahas tentang hati ini, kecuali di kitab Amsal itu pasti ya. Nah, tetapi di perjanjian baru sangat banyak. Ya, jadi di dalam bahasa Yunani itu dikatakan sebagai suneidesis. Nah, kalau di dalam perjanjian lama juga ada, di dalam ada ya. Oh, saya lupa catat. Tapi di sini di dalam bahasa Latin itu dikatakan sebagai conscientia. Jadi ini di dalam bahasa Latin. Nah, ini diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu diartikan sebagai satu pengetahuan pendamping atau kecakapan untuk pengetahuan bersama di dalam dengan dirinya sendiri. Jadi seseorang itu di dalam dirinya sendiri ada sesuatu yang lebih, yang dimana itu diberikan oleh Tuhan yang bisa menilai segala sesuatu. Nah, ini diterjemahkan di dalam bahasa Inggris ya. Nah, sebab itu di dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan sebagai nurani. Nah, maafkan Bapak Ibu. Jadi di dalam bahasa Indonesia kita menerjemahkannya sebagai hati nurani. Ada di dalam beberapa pandangan yang menyatakan tentang hati nurani ini. Di situ dikatakan hati itu ini memang dari bahasa lain. Kalau Bapak Ibu baca ini dari bahasa Arab sebenarnya. Itu nurani adalah nur itu dari kata nur itu dari kata Arab itu berarti cahaya. Nah, yang selanjutnya kalau di dalam ini di dalam bahasa Ibrani itu katanya itu adalah matspen. Matspen atau matspun itu berarti kompas ya. Kompas dalam artian ini kompas bagi jiwa. Ini yang saya sangat tertarik dengan kata ini ya. Jadi ini kompas bagi jiwa. Di mana sebenarnya jiwa kita ini atau kehidupan kita ini sangat-sangat berpengaruh dari yang kita katakan sebagai hati. Jadi hati ini sebenarnya yang mengarahkan pemikiran kita, yang mengarahkan perasaan kita, yang mengarahkan jiwa kita untuk misalnya kalau ini baik, maka kalau hati kita itu baik, maka jiwanya akan baik, perasaannya baik, pemikirannya pun akan baik. Nah, itu ada pada hati. Sebab itu di sini dikatakan di dalam bahasa Ibrani ini sangat menarik, dikatakan itu merupakan hati itu diterjemahkan sebagai kompas bagi jiwa. Nah, Bapak Ibu bisa paham ya. Oke. Nah, jadi hati ini merupakan satu bagian yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga manusia itu di dalam diri manusia itu orang yang paling jahat sekalipun Bapak Ibu, ketika dia di dalam dirinya itu sebenarnya dia itu masih memiliki kesadaran untuk melakukan yang baik. Orang yang jahat sekalipun Bapak Ibu, dia pasti masih memiliki satu kesadaran atau satu hal yang misalnya tiba-tiba dia berbuat baik. Orang yang paling jahat sekalipun tidak akan selamanya dia jahat Bapak Ibu. Ada waktu-waktu atau ada saat-saat di mana dia itu melakukan hal-hal yang baik. Saya yakin itu Bapak Ibu. Karena itu memang sudah natur manusia dan itu memang ditetapkan atau diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Nah, Bapak Ibu bisa pahami tentang ini ya. Oke, dan yang selanjutnya, ini yang terakhir Bapak Ibu. Hati ini adalah pemahaman saya sendiri Bapak Ibu ya. Merupakan pandangan saya sendiri bahwa hati itu seperti wadah di mana hati ini kita yang betul-betul kalau dikatakan di dalam kitab Amsal itu benar bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, bahwa hati ini seperti wadah di mana kita itu bisa mengisinya. Entah kita itu isi dengan hal yang baik atau kita isi dengan hal yang jahat. Nah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, saya akan bacakan ayat ini Bapak Ibu untuk memperjelasnya di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-9.
Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, saya akan bacakan di ayat yang selanjutnya. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Oke, saya akan lanjut saja di ayat yang ke-9, ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi di dalam hatinya dia menyimpan janji Tuhan, atau di sini lebih tepatnya di dalam hatinya dia menyimpan firman Tuhan supaya jangan berdosa terhadap Tuhan. Jadi seperti yang saya katakan, cocok Bapak Ibu ya, bahwa hati ini adalah merupakan wadah di mana kita itu bisa menyimpan segala sesuatu. Manusia ini memiliki kehendak bebas. Jadi kita bisa memilih yang baik atau kita bisa memilih yang buruk. Nah, jadi di dalam hati kita inilah kita tempatkan semuanya itu. Kalau kita memilih yang buruk, kita tempatkan di dalam hati kita, maka kehidupan kita akan menjadi buruk. Apa yang ada di dalam pikiran kita akan menjadi buruk. Apa yang ada di dalam jiwa kita pun akan menjadi buruk dan jiwa kita akan menjadi rusak. Ya, jiwa kita akan menjadi rusak kalau kita menempatkan segala sesuatu yang buruk. Maka perilaku kita pun akan menjadi rusak kalau kita menempatkan hal-hal yang buruk yang kita tempatkan di dalam hati kita. Tetapi di sini di dalam firman Tuhan ini dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi supaya jangan berdosa terhadap Tuhan. Ketika kita ingin menempatkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, atau di sini saya katakan, dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu. Nah, Bapak Ibu juga di dalam perjanjian baru Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur benih. Bapak Ibu bisa baca bahwa lahan atau ladang atau tanah itu merupakan gambaran dari hati manusia. Ada yang berbatu-batu dan sebagainya, ada yang penuh semak duri dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa pahami bahwa hati kita itu merupakan tempat seharusnya kita itu menempatkan firman Tuhan di dalam hati kita supaya kehidupan kita menjadi baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa pahami ya, itu tentang hati. Oke. Dan yang selanjutnya, hati itu seumpama tahta. Nah, tahta itu bisa bagi Allah atau bisa hal-hal yang lain. Nah, Bapak Ibu bisa pahami ya. Kalau kita menempatkan kalau hati kita itu yang kita merupakan hati di dalam hati kita ini, yang berkuasa di dalam hati kita ini adalah keinginan kita. Misalnya keinginan kita akan segala sesuatu yang mungkin, ini saya sangat suka dengan ini. Dan itu kita tempatkan dan mengambil bagian dalam hati kita, maka kita akan mengabaikan hal-hal yang lain. Dan hanya itu terus yang akan kita kejar. Tetapi di sini yang saya ingin tekankan adalah, hati kita ini seumpama tahta. Marilah kita biarkan Allah yang bertahta di dalam hati kita. Seperti di dalam firman Tuhan ini dikatakan di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang kedua. Nah, saya akan bacakan. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus Yesus Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Oke, ini mungkin kurang begitu ini Bapak Ibu. Saya akan bacakan di dalam Filipi saja. Ya. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7 ya. Oke, nah ini yang lebih jelas. Di sini dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Saya lupa. Mungkin saya salah catat Bapak Ibu di dalam Kolose 2 kalau nggak salah ya. Oke, saya salah catat Bapak Ibu maksud saya. Tapi bunyi ayatnya itu begini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah atas kamu. Nah jadi
Ini menunjukkan bahwa hati kita ini seumpama atau seperti tahta di mana yang paling tepat untuk kita tempatkan di dalam hati kita adalah Allah yang memerintah atas kita. Nah, Bapak Ibu bisa pahami ya. Kalau Allah yang memerintah atas kita, maka segala sesuatu di dalam kehidupan kita, hidup kita ini akan menjadi lebih bermakna dan lebih mudah untuk kita lebih mudah untuk mengenal Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan pun akan menjadi sangat baik. Kalau memang kita betul-betul menempatkan Kristus menjadi yang utama di dalam hati kita. Tetapi kalau kita menempatkan hal-hal yang lain, maka kita akan mengabaikan segala sesuatu yang berbau tentang kerohanian. Sebenarnya kerohanian itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Oke Bapak Ibu, ini untuk PA saat ini saya tibakan sampai di sini Bapak Ibu. Ini mungkin Bapak Ibu bisa pelajari lebih jauh lagi, karena ini hanya sebatas saya katakan ini hanya di atas atau di permukaan saja. Ini sebenarnya begitu sangat dalam dan begitu sangat luas, begitu sangat lebar tentang makna dari hati ini. Tetapi ini hanya sebagai pengenalan buat kita, supaya saya hanya ingin menstimulus kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa lebih giat atau bisa memotivasi diri sendiri untuk semakin giat di dalam memahami firman Tuhan. Kalau semoga Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan saat ini membuat Bapak Ibu termotivasi untuk belajar lebih jauh lagi tentang firman Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu, untuk PA saat ini saya tibakan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari saya undang saudara Daud untuk kita memuji Tuhan kembali. Kita angkat pujian tadi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Adapun hidupku ini, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tetapi hidup yang sekarang, hidup dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Baiklah Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Sebelum kita menutup PA kita saat ini, mari kita bersama-sama satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Dan kami bersyukur seberapapun yang kami sudah pelajari di saat ini, kiranya itu akan terus bertambah dan berkembang di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami menjadi orang-orang yang cerdas, supaya kami menjadi orang-orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan iman kami kepada semua orang. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan pemahaman yang lebih jauh lagi tentang firman-Mu kepada kami semua. Dan biarlah Engkau Tuhan menyatakan pribadi-Mu lebih jauh lagi kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa siapapun saat ini yang sedang menyaksikan live streaming ini, Tuhan kiranya berkuasa atas setiap kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami pemahaman yang lebih baik lagi, dan memberikan kami semangat untuk terus belajar dari firman-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap kami saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami. Tuhan kiranya senantiasa menyertai kami di dalam setiap aktivitas kami, di hari-hari hidup kami. Apapun yang menjadi rencana kami, apapun yang menjadi cita-cita, apapun yang menjadi kerinduan kami di hari-hari ini, bahkan apapun yang sedang kami gumulkan di saat-saat ini, Tuhan kiranya senantiasa ada dan bersama-sama dengan kami, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera, dan memberikan kami kekuatan, dan memberikan kami keberhasilan di dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan di dalam pendidikan anak-anak-Mu ya Tuhan saat ini, Tuhan kiranya memberikan kecerdasan kepada mereka untuk dapat melakukan pendidikan mereka dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk beberapa sidang jemaat yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik dan bahkan saat ini ya Tuhan ada anak-anak-Mu Tuhan, anak-Mu yang saat ini sedang baru menjalani operasi ya Tuhan. Tuhan kami berdoa kiranya Engkau Tuhan berkuasa atas mereka untuk melakukan pemulihan yang lebih jauh di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa memuliakan nama Tuhan di dalam keadaan apapun mereka saat ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan karena Tuhan tetap mendengarkan seruan kami. Saat ini ya Tuhan, beberapa sidang jemaat yang masih di dalam kelemahan fisik, hamba berdoa dan kami tetap memohon, tidak henti-hentinya kami untuk terus berharap kepada Engkau Tuhan. Sebab kami tahu siapa Engkau, kami kenal siapa Engkau Tuhan Allah kami. Dan kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi sidang jemaat Tuhan saat ini ya Tuhan, mungkin mereka saat ini beberapa yang sudah di dalam masa tua mereka, Tuhan kiranya tetap bersama-sama mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka dan di masa tua mereka, Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa kiranya kasih-Mu, kiranya sukacita, damai sejahtera Allah akan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, tetap semangat di dalam mengikut Tuhan, sebab Tuhan itu tetap bersama-sama dengan kita. Tidak perlu takut dengan apapun yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita, sebab kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita bersama dan berpihak kepada kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan dan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami alaskan dan kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus ku berseru, Yesus, Yesus ku panggil nama-Mu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru,